Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab di dalam isim, ya, i'rab di dalam isim. I'rab di dalam isim sudah kita jelaskan ada 3 ya. Nah, kita sedikit mengulang. Jadi al-i'rabu fil ismi ini ada 3. Yang pertama adalah raf'un atau marfu'un. Itu tanda utamanya adalah dhammah. Kemudian ada nasbun atau sering juga disebut mansubun. Ini tanda utamanya adalah fathah. Yang ketiga adalah majrurun atau khafdun ya. Khafdun. Nah, ini tanda utamanya adalah kasroh. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas lebih dalam tentang isim terlebih dahulu. Jadi isim atau kalau dijamakkan adalah al-asma'u. Jadi al-ismu. Nah, kalau dijamakkan asma' ini adalah kata benda. Nah, kemudian isim ini dibagi menjadi 3. Pertama adalah mufrad. Jadi mufradun. Mufrad ini adalah bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal. Contohnya adalah waladun, 1 anak. Kemudian rojulun, 1 orang laki-laki. Kemudian contoh lagi baitun, sebuah rumah. Jadi menunjukkan 1. Yang kedua bentuk mutanna. Musanna ini adalah bentuk 2. Bentuk 2. Nah, ini contohnya, ini misalkan waladun. Waladun itu kan bentuk tunggal. Ini kalau dibentuk atau diubah menjadi bentuk musanna, ini bisa waladani atau waladaini. Nah, ini ya. Nah, contoh lagi, misalkan ini rojulun. Jadi ini ya, waladani menjadi 2 ya, 2 anak. Walada ini maknanya sama juga 2 anak. Gitu. Contoh lagi rojulun. Rojulun itu kan 1 laki-laki. Kalau diubah menjadi 2 berarti rojulani. Nah, ini rojulani. Nah, ini maknanya 2 lelaki atau rojulaini.
rajulaini. Nah, gini. Ini dua orang laki-laki. Loh kok beda? Yang satu pakai alif nun, yang satu pakai ya nun. Lah, perbedaan ini dipengaruhi oleh i'rab ini. Lah, sehingga dengan berbagai pertimbangan alangkah baiknya kita bahas yang seperti ini dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bentuk jamak. Jamak ini nanti dibagi menjadi tiga. Ya. Pertama mudzakkar salim. Ya. Kedua muannas salim. Ketiga jamak taksir. Nah, ini nanti juga ada pembahasannya tersendiri, kan gitu. Jadi alangkah baiknya nanti kita bahas ini tentang isim dulu ini lebih dalam, sehingga nanti untuk pembahasan masalah i'rab ini juga lebih mudah, gitu kan? Juga lebih mudah. Tuh. Karena ini nanti satu sama lain ya terkait. Oke ya, kita hapus dulu terlebih dahulu. Ya. Oke. Yang pertama tadi adalah mufrad. Kalau mufrad ini sudah bolak-balik kita contohkan. Ini bentuk tunggal. Contohnya waladun. Ya. Rajulun. Baitun. Apalagi ustadun, ya, ustad. Apalagi wis banyak sih contohnya, ya. Wis ini aja. Ini. Nah, contoh kalimatnya begini. Ja'a rajulun, ya, waladan min baitin. Wis diawurai. Ya kan contoh. Nah, ini Ja'a, Ja'a itu artinya adalah datang, gitu. Sopo, sopo, rajulun seorang laki-laki. Lah rajulun ini adalah mufrad. Jadi isim mufrad. Jadi kata benda tunggal. Ya, tunggal atau satu. Seorang laki-laki kan gitu kan. Lah kedudukannya di sini dia adalah fa'il, pelaku. Lah fa'il itu marfu. Nah, marfu'nya
dengan dhammah. Nah, gitu. Ya. Lah waladan pada seorang anak, ya, pada atau ing anak, kan gitu kan. Lah ini kan ini juga mufrad, ya, mufrad bentuk tunggal, waladan seorang anak. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, lah maf'ul bih itu mansub, ya, mansub. Lah tandanya adalah fathah. Ini pasti ini. Kemudian min ini adalah khafat, huruf khafat atau huruf jar. Nah, baitin aslinya ini adalah baitun, berhubung di depannya ada min berubah menjadi baitin. Baitin ini juga mufrad, satu rumah, kan gitu kan. Nah, berhubung di depannya ada huruf jar, maka ini disebut majrur. Nah, tandanya adalah kasroh. Itu. Ya, tandanya adalah kasroh. Ini insya Allah bisa dipahami, ya. Sehingga ja'a ini adalah fi'il, ya, fi'il, ya, fi'ilnya sudah ketemu ya. Fi'il ini diisi oleh ja'a, kemudian fa'il ini diisi oleh rajulun, kemudian maf'ul bih ini diisi oleh waladan. Nah, gitu. Ini marfu, tandanya adalah dhammah. Ini adalah mansub, tandanya adalah fathah. Nah, ini adalah majrur, tandanya adalah kasroh. Nah, ini bentuk tunggal seperti ini. Ya, sudah bisa dipahami insya Allah. Kemudian kita masuk ke bentuk musanna. Musanna. Kita hapusi dulu. Kita pakai konsep yang sama. Yang kedua, ini kan bentuk musanna. Musanna itu bentuk dua. Bentuk dua. Contoh ini, rojulun. Rojulun ini kan satu orang laki-laki. Kalau dijadikan dua orang laki-laki, itu ada dua kemungkinan. Pertama, rojulani, ya, dengan tambahan alif dan nun, ya, dengan tambahan alif dan nun, ya, atau rojulaini,
rajulaini. Nih, dengan tambahan ya dan nun. Ini sama maknanya dua lelaki. Ini juga maknanya dua lelaki. Kok beda? Yang satu pakai alif nun, yang kedua pakai ya nun. Yang membuat perbedaannya apa? Kan gitu kan? Nah, sekarang kita contohkan di dalam sebuah kalimat. Misalkan, ja'a rajulani. Rajulani. Nah, wa ladaini min bayi taini. Bayi ta ini. Waladaini. Oke, sebentar. Kita hapusi dulu ya. Kita perbandingkan dengan yang bentuk mufrad. Yang bentuk mufrad tadi kan ja'a rajulun, ya, waladan min baitin. Nah, ini kan. Nah, sekarang ini bentuk mufrad. Ya. Nah, bentuk musanna ini ja'a rajulani waladaini min baitaini. Nah, nih. Oke. Kalau bentuk mufrad yang tadi ja'a ini fi'il, ya. Di bentuk musanna sama, ja'a adalah fi'il. Terus rajulun seorang laki-laki, ya kan? Seorang laki-laki ini fa'il. Fa'il itu marfu'. Marfu'nya ditandai dengan dhammah. Ya kan? Lah kalau di dalam musanna sama ja'a datang sapa rajulani dua orang laki-laki. Ya. Ini juga fa'il sama. Ini juga marfu', tapi tandanya adalah alif. Ya. Ini alif ini. Nah, begitu. Jadi kalau mufrad itu tanda marfu'nya adalah dhammah, kalau musanna tanda marfu'nya adalah alif. Ya. Kemudian waladan ini maknanya pada anak, satu anak kan gitu. Ini maf'ul bih, ini mansub, ya, tandanya adalah fathah ini. Lah kalau
yang bentuk musana sama ini. Walada ini pada dua anak. Ini maf'ul bih juga. Kemudian mansub juga. Tapi tandanya adalah ya. Ini. Ya, ya ini. Itu. Min. Ini huruf jar. Ya. Baita ini ya majrur. Ini juga majrur ini. Kalau di isim mufrad majrurnya adalah kasroh, tandanya adalah kasroh. Ini. Cuma kalau dalam bentuk musana tandanya adalah ya. Nah, itu. Oke, kita lebih perjelas lagi. Kita perjelas lagi. Kita hapusi dulu. Kita perbandingkan memang antara mufrad dan musanna. Mufrad itu bentuk tunggal, musanna itu bentuk dua. Ja'a ya, rojulun waladan min baitin ya. Kemudian ini ja'a rojulani waladaini min baitaini. Nah, ini kan kita harus tetap ingat ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada SPO ya, subjek, predikat. Untuk lebih mempermudah aja, objek ya, untuk ini dua kalimat. Ja'a maknanya datang. Ini di mufrad dulu ya. Ini adalah fi'il. Di musana ja'a sama maknanya datang. Ini juga fi'il. Kemudian siapa yang datang? Kalau dibentuk mufrad ini rojulun, satu orang laki-laki. Ya kan? Kalau di musana ini sopo rojulani, dua orang laki-laki. Ya. Ini mufrad, ya. Ini musanna. Jadi mufrad itu bentuk tunggal, musanna ini bentuk dua, kan gitu kan. Tapi posisinya sama, ini adalah fa'il, ini juga fa'il. Ya. Jadi fi'il sudah ditemukan, ya.
fa'il juga sudah ditemukan. Nah, gitu kan. Nah, kalau dalam mufrad rajulun, fa'il itu ditandai dengan marfu, ya, marfu. Nah, ditandai dengan dhammah ini. Lah kalau di musanna sama ini juga marfu tapi ditandai oleh alif. Nah, ya, ditandai oleh alif itu. Kemudian waladan, waladan, waladan itu pada anak, maknanya kan gitu. Nah, ini juga mufrad, ya, mufrad ini waladan. Ya. Nah, ini kedudukannya adalah maf'ul bih, atau lebih enaknya kalau kita kaitkan dengan SPO ini adalah objek. Sedangkan tadi ja'a ini adalah predikat kan gitu. Rajulun sebagai fa'il ini adalah subjek kan gitu. Nah, berhubung ini objek atau maf'ul bih, maka kedudukannya adalah mansub. Nah, tandanya mansub adalah fathah. Nah, itu. Kemudian ini ada waladaini. Waladaini ini juga sama. Ini adalah maf'ul bih. Ya. Cuma waladaini ini disebut musanna karena dua. Nah, musanna itu artinya dua. Lah, ini maf'ul bih. Lah, berhubung ini maf'ul bih, ini juga mansub. Cuma tanda mansubnya adalah ya. Ya. Tanda mansubnya itu ya. Ya. Min. Nah, ini di mufrad dulu ya. Min ini huruf jar, ya, atau huruf khafdun. Min di dalam musanna ini sama, ini juga huruf jar. Kalau ada min, ya, berarti isim sesudahnya ini adalah majrur. Karena ada huruf jar, maka isim sesudahnya adalah majrur. Lah, ditandai dengan kasroh. Ini kalau mufrad. Baitin ini mufrad. Kalau ini musanna. Karena maknanya adalah dua rumah kan gitu. Musanna, nah ini juga majrur sama majrur. Cuma tandanya adalah ya. Sehingga kalau kita kita apa ya? Kita ringkes, ya, kita ringkes ya. Ini di dalam kita tulis di sini aja. Jadi di dalam mufrad, ya, di dalam mufrad
itu marfu ditandai oleh dhamma. Kalau mansub ya ditandai oleh fathah. Kalau majrur ya ditandai dengan kasroh. Kalau di dalam musanna ini marfu tandanya adalah alif ya. Lah kalau mansub ini tandanya adalah ya. Kalau majrur ini tandanya juga ya. Ya, ya. Nah, ini. Oke, kita perjelas ya. Kalau ini sudah jelas, ini gini-gini. Wes dihapus dulu. Dihapus dulu. Jadi di dalam mufrad ya, isim mufrad ya, itu marfu ya, tandanya adalah dhammah ya, dhammatun. Kalau mansub tandanya adalah fathah, fathatun ya. Kalau majrur tandanya adalah kasroh. Kalau di isim musanna ya, musanna marfu itu tandanya adalah alif ya, alif. Kalau mansub tandanya adalah ya. Kalau majrur ya, tandanya adalah ya juga. Nah, ini ada persamaan ini di dalam musanna, mansub dan majrur itu sama-sama tandanya